Mohon perhatian Ibu sekalian. Ta'lim segera kita mulai. Silakan mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummahatil muslimat, ibu-ibu kaum muslimat yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini, di pagi yang cerah, di pagi yang aman, damai, di pagi yang kita dalam keadaan sehat walafiat, di pagi yang kita masih dalam keadaan mendapatkan nikmat iman dan Islam, kita diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala untuk melanjutkan telaah tafsir surah An-Nur. Insyaallah pertemuan kali ini kita mulai dari ayat 57 dan seterusnya. Baik, sebelum kita lanjutkan menelaah tafsir ayat-ayat yang mulia dari surah An-Nur ini, ana bacakan beberapa ayat. Mudah-mudahan tilawah ini menambah kebaikan dan keberkahan majelis kita di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن
طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم لا تحسبن الذين كفروا janganlah sekali-kali kamu kira alladzina kafaru, bahwa orang-orang yang kafir, mu'ajizina fil ard, dapat melemahkan Allah dari mengadab mereka di bumi ini. Wa ma'wahumun nar, sedang tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka. Wala bi'sal masir, dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum, hendaklah budak-budak laki dan wanita yang kamu miliki, walladzina lam yablughul huluma minkum, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, thalatha marrat, minta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari. Min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh, wa hina tada'una thiyabakum minadh dhahirah, dan ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, wa min ba'di salatil isya, dan sesudah salat isya. Thalathu auratin lakum, itulah 3 aurat bagimu. Maksudnya 3 waktu itu, biasanya di waktu-waktu itu badan banyak yang terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun, tiada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Maksudnya tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah untuk masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan pada sebagian yang lain. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagimu. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, falyasta'dinu, maka hendaklah mereka meminta izin, kama sta'dzanal ladzina min qablihim, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Maksudnya anak-anak orang-orang yang merdeka, yang bukan mahram, yang telah balik,
haruslah minta izin terlebih dahulu kalau hendak masuk. Menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surah ini meminta izin. Apabila hendak masuk ke dalam rumah orang lain, hendaknya meminta izin dan mengucapkan salam. Itu sudah kita bahas pada beberapa bulan yang lalu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin lagi, la yuriduna nikaha, la yarjuna nikaha, falaysa alaihinna junahun, maka tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian. Falaysa alaihinna junahun an yadha'na thiyabahun ghaira mutabarrijatin bizinah. Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian. Maksudnya pakaian luar yang kalau dibuka tiada menampakkan aurat. Ya. Awas jangan salah paham ya. Nanti kalau diartikan tidak dosa menanggalkan pakaian, itu pakaiannya ditanggalkan kemudian nampak auratnya, bukan itu maksudnya ya. Pakaian luar yang kalau dibuka tiada menampakkan aurat. Kalau umumnya ibu-ibu pakaiannya kalau dibuka langsung nampak auratnya ya. Ya. Mereka, saya ulangi lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Ya. Wa ayyasta'fifna khairul lahun. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Atau menjaga kesucian diri itu lebih baik daripada mereka. Lebih baik bagi mereka. Ya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, kita lanjutkan menelaah tafsir surah An-Nur ini dari ayat 50 berapa tadi? 57 ya. Qala Allah Ta'ala la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard. Janganlah sekali-kali kamu mengira, menyangka ya, bahwa orang-orang kafir itu bisa mengalahkan Allah, bisa melemahkan Allah untuk mengadab mereka di bumi. Fala yaghrurka ma mutti'u bihi fil hayatid dunya. Janganlah memperdaya kamu kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka dalam kehidupan dunia ini. Orang kafir itu dikasih nikmat-nikmat oleh Allah yang banyak sekali. Hartanya melimpah ruah. Dari masa ke masa ya, ibu sekalian, kondisi orang kafir itu memang ya dijor oleh Allah, dilimpahi oleh Allah berbagai macam kenikmatan dunia. Dan inilah yang salah satu yang menyebabkan mereka itu sombong dan melampaui batas. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu benar-benar keterlaluan, melampaui batas ketika melihat dirinya kaya.
Coba ibu renungkan hari ini, itu yang kalau dibandingkan dengan orang Islam, ya, kekayaan itu lebih banyak mana? Lebih banyak yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman atau orang-orang kafir? Hah? Kafir ya? Benar. Apa buktinya? Hah? Orang yang masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia, ya, itu kalau 10 saja, diambil 10 orang terkaya di dunia, itu ada orang Islam enggak? 10. Setahu saya enggak ada. Ya, ada Bill Gates. Bill Gates sekarang sudah turun rankingnya. Ada Elon Musk yang menggagas mau tinggal di planet Mars. Ya, katanya nanti kalau dunia ini hancur kiamat, jadi di sana itu masih bisa hidup. Masya Allah, kekayaannya ribuan triliun. Dah jelas itu ya. Yang menguasai dunia sekarang ini orang-orang di luar Islam. Ya, bahkan yang berkuasa kalau di dunia ini, ya, kita hitung penguasa yang Muslim dengan yang non-Muslim, lebih banyak non-Muslim. Jadi memang dari dulu beginilah Allah membagi dunia ini. Atau kita melihat sejarah, ya, kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya, orang-orang yang memusuhi nabi, yang memusuhi rasul-rasul utusan Allah, yang memusuhi orang-orang yang beriman, itu rata-rata adalah orang-orang yang sangat apa? Sangat kuat ekonominya, sangat kuat kedudukan dan jabatannya. Benar kan? Bukan musuh-musuh kelas cere, bukan. Yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang mendapatkan karunia yang luar biasa. Hidupnya mewah, hidupnya bergelimang harta, kadang-kadang memegang kekuasaan yang sangat besar. Mana buktinya kalau orang-orang yang dihancurkan oleh Allah itu orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat yang istimewa dan luar biasa. Contohnya siapa? Orang kaya yang dibenamkan oleh Allah siapa? Orang kaya, Qarun. Ya, penguasa yang yang ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun. Ya, dan yang lainnya. Bahkan Allah ketika menghancurkan Fir'aun, benamkan Qarun ke perut bumi, Allah juga kabarkan bahwa orang-orang yang dihancurkan oleh Allah itu juga sebelumnya lebih kaya daripada lebih kaya daripada Qarun. Ya. Maka di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat yang mulia ini, jangan sampai terpedaya, jangan sampai tertipu dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka. Jangan mengira bahwa dengan bergelimang harta itu mereka disayang oleh Allah. Jangan mengira bahwa dengan harta yang banyak itu mereka bisa menangkal azab Allah ketika Allah menghendaki menghancurkan mereka. Dan jangan mengira dengan harta yang bergelimang itu berarti mereka diridhoi oleh Allah. Nih ya, orang-orang yang tidak paham kehidupan kadang-kadang itu dia tinggalkan Islamnya, ya, dia tinggalkan Islamnya demi mengejar mengikuti orang lain yang dia lihat penuh dengan kemudahan dan penuh dengan kemewahan. Nah, itu orang gak beriman tapi kok kaya raya, sementara saya beribadah tapi kok miskin. Kadang-kadang setan itu menggoda orang dari jalur ini. Udah gak usah repot-repot ibadah, ikutin aja orang itu. Lihat lu enak hidupnya.
Dia tidak kenal agama kita ini, tidak kenal agama Islam, tapi hidupnya enak. Kadang-kadang ini diberdayakan oleh syaitan untuk menggoda manusia supaya mengikuti jejak orang-orang yang jauh dari Allah. Bahkan kadang-kadang orang itu tidak mengakui keberadaan Allah. Termasuk yang dipakai oleh dai-dai sekuler ya. Untuk memanas-manasi manusia, merayu manusia, meninggalkan dan menanggalkan nilai-nilai Islam. Tuh lihat tuh negara luar itu, mereka tidak kenal Islam tapi maju. Masya Allah. Apalagi di zaman sekarang ya. Godaan seperti ini sangat mungkin bisa membuat orang goyah. Akhirnya tidak peduli lagi dengan agama Islam ini, tidak peduli lagi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Akhirnya dia ngejar-ngejar ngikutin orang-orang yang dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kemewahan dunia. Dulu ibu-ibu sekalian, orang-orang musyrik itu juga punya prinsip. Kalau mereka dilapangkan hartanya oleh Allah, diberi kemudahan-kemudahan, itu bukti kalau Allah mencintai mereka. Ya, kalau mereka disempitkan hartanya oleh Allah atau hidup penuh dengan kesusahan, itu anggapan mereka berarti Allah, keyakinannya bukan anggapan, keyakinan mereka berarti Allah menghinakan mereka. Mungkin sebagian orang Islam juga ada yang begitu ya prinsipnya. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah ngaji jangan sampai punya prinsip seperti itu. Karena itu prinsip jahiliyah yang sudah digilas, sudah dirontokkan oleh ajaran Islam. Dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman, mengisahkan tentang orang-orang kafir ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan. Kesenangan itu termasuk apa? Kesenangan dunia itu termasuk salah satunya yang paling harta ya. Harta kekayaan yang melimpah ruah. Maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, menyempitkan rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Maksudnya ialah Allah menyalahkan orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan. Seperti tersebut pada ayat 15-16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan hanyalah ujian bagi hamba-hambanya. Nah, ini prinsip orang kafir. Jadi kalau diberi harta yang banyak berarti dimuliakan oleh Allah. Kalau miskin berarti dihinakan oleh Allah. Dirontokkan oleh Allah pemahaman atau prinsip ini. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Ya, nih. Maka seharusnya orang Islam itu dalam masalah kekayaan dan kemiskinan berpedoman pada Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita ini orang Islam, tapi prinsip-prinsipnya atau pandangan-pandangan kita justru prinsip dan pandangan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemewahan dunia itu tentunya dari masa ke masa beda-beda, Bu ya. Kalau zaman sekarang itu kemewahan itu luar biasa. Ya. Kalau zaman 1000 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, itu kalau bicara kemewahan mungkin masih sangat sederhana ya. Kalau bicara kemewahan, ya mungkin rumah, ya rumah
Ukuran rumah mewah zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Ya kan? Kendaraan mewah di zaman dulu. 500 tahun yang lalu itu kalau kendaraan mewah itu apa? Kendaraan yang mewah apa? Kuda yang bagus ya. Iya. Iya kan? Atau onta yang bagus. Kalau sekarang kendaraan mewah itu Masya Allah. Ada yang ratusan miliar harganya. Ada puluhan miliar. Kalau sekarang misalnya Bu, ada laki-laki tampan naik kuda. Mundar-mandir di Rawalumbu ini. Ya? Ketinggalan zaman ya. Udah nggak ada orang yang ini. Kecuali kalau memang dia atlet berkuda, naik kuda untuk olahraga. Tapi kalau ini udah ketinggalan. Ibu pernah dengar nggak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, tiba-tiba melihat laki-laki yang tampan naik kuda yang bagus banget, ya, kuda yang bagus banget. Kemudian ibunya ini berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Pernah ya? Pernah ya? Iya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan juga gitu. Kalau ada orang ganteng banget itu dia mudah-mudahan anakku nanti kalau lahir. Atau bahkan jauh-jauh belum punya anak. Bahkan yang lamar aja belum ada. Dia sudah cita-cita. Nanti kalau saya punya anak mudah-mudahan kayak dia gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya. Ketika orang-orang ganteng itu sesuatu banget gitu ya. Orang cantik sesuatu banget. Pasti banyak yang mengimpikan anaknya seperti itu. Nah, luar biasanya ya bayi yang didoakan, anak yang disusui, yang didoakan oleh ibunya, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Ternyata apa? Menolak doa ibunya. Ya Allah jangan engkau jadikan aku seperti dia. Subhanallah. Maka hati-hati ya. Karena belum tentu orang tampan itu orang baik. Apalagi orang tampan, orang kaya itu potensi dia menjadi orang yang sombong. Dan memang dalam riwayat ini bukan orang baik-baik. Kalau seandainya orang baik-baik mah bayinya setuju-setuju aja gitu ya. Kemudian di saat yang lain, ibunya sedang menyusui melihat orang digebukin, dikeroyok massa. Maka spontan ya kasih sayang seorang ibu ini dia berdoa untuk anaknya, ya Allah jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Ternyata anaknya malah mengatakan apa? Ya Allah jadikan aku seperti dia, orang yang digebukin itu. Ternyata memang dari dulu orang digebukin, dikeroyok massa itu belum tentu orang jahat. Ya kadang-kadang difitnah akhirnya digebukin. Ya. Ibu ingat kisah Jurej nggak? Jurej. Udah kenal ya? Di Al-Adabul Mufrad kan sudah dikaji kan? Ada kisah Jurej ya? Adabul Mufrad ya? Ya, insya Allah nanti bapak-bapak juga saya ajarin Adabul Mufrad. Saya ajak belajar itu. Sekarang lagi menyelesaikan Riyadhus Shalihin. Ya, baik. Kajian pada subuh insya Allah. Nah, itu Jurej digebukin orang, dikeroyok orang, banyak-banyak tempat ibadahnya dihancurin gitu ya. Itu ternyata karena apa Bu? Apakah memang Jurej itu orang jahat? Enggak kan, orang soleh banget. Cuman difitnah orang. Difitnah perempuan satu itu yang menfitnah ya. Ngaku-ngaku dijinai oleh Jurej. Gebukin, keroyok massa, tempatnya dihancurin. Tapi belakangan pada nyesel gitu ya. Baik. Ya, ini bisa terulang di mana saja ya, fitnah. Orang baik-baik difitnah akhirnya dikeroyok. Maka ketika anak ini didoakan oleh ibunya, ya Allah jangan kau jadikan aku seperti dia. Ternyata si anak ini malah mengatakan apa? Ya Allah jadikan aku seperti dia. Di kemewahan itu dari masa ke masa berbeda-beda. Tapi ada yang legendaris dari zaman dulu sampai sekarang itu masih mewah. Apa Bu? Dari dulu sampai sekarang itu masih menjadi barang mewah, masih menjadi kebanggaan orang-orang yang duitnya banyak. Apa? Emas, ya emas ya.
Kalau kuda udah lewat lah. Atau sekarang orang di sini punya kereta kuda yang kudanya bagus-bagus, dimusuhin orang. Soalnya kudanya nanti kotorannya kemana-mana. Bahkan sekarang ini dunia itu sudah tidak menghendaki asap. Mobil-mobil yang asapnya ngebul itu dimusuhi oleh dunia. Karena bisa ikut andil memicu pemanasan global. Maka ke depan ini mobil-mobil itu banyak yang listrik. Ya, nggak ada limbahnya, nggak ada asapnya. Tapi bahayanya nggak ada suaranya ya. Ya, ngeri juga itu. Motor-motor nggak ada suaranya. Kalau mbah-mbah ya yang umurnya sudah sepuh-sepuh itu rata-rata kan pendengarannya sudah berkurang gitu. Kalau ada motor nggak ada suaranya gimana ya? Tapi inilah ya, emas ya, terutama emas, mutiara, berlian, intan itu, emas dan batu-batu permata itu legendaris dari dulu sampai sekarang itu adalah masuk barang mewah. Tapi kalau kendaraan ya itu bisa berubah-ubah dari. Yang perubahannya cepat banget apa? Alat telekomunikasi ya. Ibu-ibu yang hobi HP itu pegang HP itu pertama kali tahun berapa Bu ada HP itu yang bisa digenggam, namanya telepon genggam dulu. Hah? Belum lama kan? Sekarang kalau misalnya ibu pakai Nokia yang keluaran pertama itu, ibu masih pakai gimana? Hah? Sudah ketinggalan jauh kan? Cepet banget. Jadi kalau itu mah barang-barang elektronik itu bukan barang mewah, cepet berlalu masanya, ganti lagi yang lebih canggih, yang lebih canggih, yang lebih canggih. Ya. Tapi ada yang legendaris. Baik. Itu ya, jangan terperdaya dengan apa yang berbagai macam kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang yang Allah limpahkan kepada orang-orang kafir. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, wa in amhalahum, meskipun memberi tangguh kepada mereka, ya, fa innahu la yuhmiluhum, maka sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan mereka. Ya, orang kafir itu paling banter istilahnya. Dia bisa menikmati kemewahan yang Allah berikan di dunia ini ya sampai dia mati. Sampai dia mati ya. Itu paling maksimal. Bahkan kadang-kadang ada yang mudanya itu Masya Allah berkelimang dengan kemewahan. Tuanya gitu ya udah peyot, udah jelek, udah nggak laku. Nggak laku itu macam-macam ya. Kalau artis sudah nggak laku lagi, kalau menyanyi udah nggak laku lagi. Itu kan sumber-sumber duit yang kenceng banget itu. Ya, bisa jadi dulu itu waktu mudanya mewah. Tapi sekarang hidup miskin, sakit-sakitan. Ya, tidak ada yang peduli. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu bisa jadi. Atau ada orang kaya di suatu waktu kaya raya berkelimang dengan kenikmatan, kemudian bangkrut. Akhirnya mati dalam keadaan sudah bangkrut, gak memiliki apa-apa. Ada. Tapi paling maksimal taruhlah misalnya orang kafir ini mendapatkan gelimang nikmat dari Allah dan Allah beri kesempatan menikmati sepanjang hidupnya. Ya paling adalah ya beberapa puluh tahun aja. Setelah itu mati dia. Nah, sejak mati itu, kalau keyakinan ibu-ibu, Bu, sejak orang kafir itu mati, bisa hidup enak nggak? Nah, Bu, kalau kita bicara orang kafir mati, tadinya itu orang terkaya di dunia lah. Kemudian mati, itu sejak dia mati itu bisa merasakan kenikmatan apa enggak? Kenapa? Ya? Pertama, waktu dicabut nyawanya, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nyawanya siapa itu? Kafir. Ya, sejak itu. Terus setelah dicabut nyawa itu menurut keyakinan kita kemana orang ini? Ke alam barzakh. Orang kafir di alam barzakh itu ada yang mendapatkan nikmat barzakh enggak? Enggak kan? Dari mana Ibu berani mengatakan enggak? Rasulullah yang mengkabarkan. Ya kan? Yang bisa menjawab pertanyaan kubur atau yang bisa lulus dari ujian kubur
menjawab dengan sigap pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk, itu hanya orang-orang beriman. Orang yang berlagak mukmin saja, berlagak ya, berlagak itu berarti tidak mukmin beneran kan? Namanya siapa? Orang yang berlagak muslim, berlagak mukmin itu siapa? Munafik. Munafik aja kata Rasulullah gelagapan, dia tidak bisa menjawab. Aku tidak tahu. Dulu saya cuma dengar orang, aku ikut-ikutan, ya kan? Bagaimana yang kafir? Nah, berarti ini tadi ya, tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini resapi. Jangan sampai kita terperdaya ya dengan kemewahan yang ada di tangan orang-orang kafir. Jangan mengira kalau mereka bisa mengalahkan Allah. Jangan mengira kalau mereka itu disayang oleh Allah. Tidak, jangan. Apalagi sampai membuat kita ingin seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita hidup nggak punya mobil mewah nggak aib. Ya, ibu-ibu misalnya hidup nggak punya gelang, nggak punya emas, nggak aib. Nggak apa-apa. Nggak punya tas mewah, tas 50.000 juga ada. Nah, ibu ngaji ke masjid tidak ada, itu syarat harus. Bahkan ibu-ibu beli tas yang 10.000 itu yang di jembatan 6 itu juga nggak apa-apa. Isinya mustaf, isinya kitab tafsir, isinya Al-Adabul Mufrad, isinya Zadul Ma'ad, apalagi Zadul Ma'ad dengan Ustaz siapa? Ustaz Musabih ya? Hafizahullah ya? Atau kitab-kitab yang lain? Nggak apa-apa, nggak harus tafsir itu tasnya harus 5 juta, nggak usah. Ngapain? Mahal-mahal banget. Tapi katanya ada majelis ibu-ibu itu kadang-kadang kalau nggak ini jadi perlombaan adu gengsi tas. Ya Allah. Kalau itu ada fenomena itu terjadi di At-Taqwa, saya ingatkan itu. Kalau pada lomba-lomba tas, maka bahkan tasnya saya kumpulin di pos sana. Nah, kitabnya ambil, tasnya dikumpulin sana di pos, nanti kalau pulang ambil. Ngapain ngaji kok malah memancing untuk berlomba-lomba yang nggak penting. Orang ngaji itu mestinya perlombaannya jelas, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu keren banget kalau kita ini ikut perlombaan yang digelar oleh Allah, berlomba-lomba untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya berlomba dalam berbagai macam kebaikan. Baik. Nah, kalau seandainya Allah mengulur mereka, memberi tangguh kepada mereka, Allah tidak membiarkannya. Satu saat pasti akan dapat balasannya. Sebagaimana firman Allah, numatti'uhum qalila. Kami beri kenikmatan sedikit. Kami berikan kepada mereka kenikmatan sedikit. Nikmat dunia itu sedikit, Bu ya. Maksudnya sedikit jika dibanding dengan apa? Dengan nikmat akhirat. Sedikitnya itu seperberapa, Bu? Nah, ibu-ibu sudah pernah dengar enggak Rasulullah membandingkan antara dunia dengan akhirat? Sudah benar dengar? Akhirat dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, tak ubahnya seperti seseorang memasukkan jarinya kemana? Ke laut, samudra. Mau pilih samudra Pasifik, Hindia atau yang lain lah. Ya. Kemudian ketika jarinya itu diangkat, kata Rasulullah, air yang menempel di jari itulah nilai dunia. Dunia seisinya direbut, dikeroyok oleh miliaran orang. Kita dapat seperberapanya. Masya Allah. Ibu pernah lihat akhirat enggak? Belum kan? Tapi yakin kan? Melihatnya pakai apa? Ayat. Melihatnya pakai apa? Hadis Nabi yang sahih. Itu kacamata kita. Akhirat memang tidak nampak. Tapi kita bisa melihatnya, bahkan meyakininya ketika melihat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau akhirat itu begitu besar nilainya dibanding dengan dunia yang sedikit, lalu ada orang yang milih akhirat, berarti orang cerdas.
Kalau ada orang hidupnya hanya dipuas-puasin dunia, nggak pernah ingat akhirat, apalagi sampai saking puasnya dengan dunia itu, dia tidak mau percaya dengan ada kehidupan lain yang lebih baik. Na'udzubillah min dzalik, ini orang yang paling bodoh di dunia ini. Ya. Mari kita hidup dengan agama kita. Ya. Orang yang cerdas itu, orang yang di dalam hidupnya ini, dia bertakwa kepada Allah, dia beriman, beramal saleh, dia menyiapkan bekal supaya bisa bahagia di akhirat. Itu orang hebat. Ya. Kata firman Allah dalam ayat yang lain, numatti'uhum qalila, kami berikan kepada mereka kenikmatan yang sedikit, thumma nattarruhum ila adzabin ghalid. Kemudian kami paksa mereka untuk merasakan adab yang berat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Senang sesaat tetapi sengsara selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari keadaan seperti ini, ya. Baik. Senang sedikit sebentar tapi sengsaranya nanti di akhirat itu selama-lamanya. Merasakan adab yang sangat berat. Ini juga sudah dikabarkan oleh Rasulullah, ya. Nanti di hari kiamat itu didatangkan orang yang paling bahagia waktu di dunianya. Tapi di hari kiamat termasuk penghuni neraka. Baru dicelupkan ke dalam neraka sesaat. Nah, fayus bahu via sabghah. Dicelupin sesaat, bukan dibenamkan lama, enggak, sesaat dicelupin. Kemudian diangkat, ditanya, kamu pernah merasakan kebaikan? Kamu pernah merasakan kenikmatan? Apa jawabannya? Wallahi, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Sekalipun, padahal itu orang yang paling nikmat di dunia. Sebaliknya ada orang yang paling sengsara di dunia ini, tapi di akhirat dia min ahlil jannah. Baru dimasukkan sesaat ke dalam surga. Nah, kemudian nggak tahu diwawancarai kali ya. Tapi teknisnya bagaimana saya enggak. Tapi yang jelas dijelaskan oleh Rasul. Ditanya, kamu pernah merasakan kesengsaraan enggak? Kamu pernah susah enggak hidupnya? Apa jawabnya? Demi Allah saya tidak pernah merasakan susah. Itulah akhirat. Maka ketika ada orang itu hidupnya memilih kebahagiaan akhirat, ya, memilih akhirat itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, ya, karena dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam kebaikan-kebaikan yang bisa kita petik di akhirat. Bukan lari dari kehidupan ini, justru kita memanfaatkan hidup kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman huna di sini, wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka, wala bi'sal masir, dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu. Jadi neraka itu tempat kembali yang paling jelek. Tayyib. Ai bi'sal ma'alul kafirin. Seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Ma'alus syarr, tempat kembali yang penuh dengan keburukan. Ya, udah enggak ada enaknya. Wal hasrah, penyesalan. Wal uqubatil abadiyati, dan azab atau siksaan yang abadi. Ya. Isinya keburukan, full buruk. Ya. Kemudian orang-orang yang menjadi penghuni neraka ini, di samping mereka mengalami kondisi yang sangat buruk, ya, juga mengalami penyesalan yang amat dalam. Maka rengekan orang-orang neraka itu juga sudah dikabarkan oleh Allah, ya, dalam Al-Quran. Lolongan-lolongan mereka, jeritan-jeritan mereka merengek-rengek, menjerit-jerit, melolong-lolong, minta dikembalikan ke dunia. Mau ngapain? Mau beriman dan beramal soleh. Tapi sudah terlambat. Ya Allah, kalau kita ingat-ingat begini ini, kayaknya nggak doyan makan, Bu, ya. Ya. Kalau ibu-ibu itu full ingat akhirat, di rumah ingat akhirat, ya, seperti ketika kita sedang tadabbur ayat ini.
itu rumah jadi kacau. Ibu nggak minat makan, nggak minat minum, nggak minat punya anak, nggak minat nyuci pakaian, nggak minat apalagi. Ya, iya, nggak minat lagi dengan dunia ini. Nangis sejadi-jadinya, ya, sedih. Akhirnya beberapa minggu, insya Allah apa? Kalau dirundung duka, nggak makan, sedih itu gimana? Mati ya, mati. Alhamdulillah, ya. Sebagaimana di zaman sahabat juga begitu kan, iman itu ada saatnya memuncak, ada saatnya kadang-kadang itu ya bahkan tidak ingat gitu. Kadang-kadang ya. Ibu pernah ingat gak Handolah ketemu Abu Bakar As-Siddiq? Handolah, sahabat Handolah radhiyallahu an, ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Disapa oleh Abu Bakar. Sapaannya apa? Ibu-ibu kalau yang sudah ikut bahasa Arab, kalau nyapa orang setelah Assalamualaikum itu ada takbir namanya, ungkapan yang sangat populer di kalangan orang-orang soleh. Biasanya dipakai atau orang Arab. Ditanya apa biasanya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk, gitu kan? Nah, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khair, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang itu ditanya kaifa haluk langsung, masya Allah, dia mengungkapkan ini. Macam-macam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari apa? Kalau seandainya kita ditanya kaifa haluk, lalu keadaan kita ini nggak baik, banyak masalah, banyak macam-macam lah. Jawabannya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Baik. Itu nih ya, kalau menyapa orang alhamdulillah ala kulli hal. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Baik. Tadi saya mau cerita apa ini ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti ibu-ibu nyimak ya. Padahal saya benar-benar lupa loh, bukan ngetes itu. Kadang-kadang begitu, saya kalau cerita itu ke blank itu. Dicasapa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaifa haluk? Ya alhamdulillah. Jawabannya itu mengejutkan. Nafaqah alhamdulillah. Nafaqah alhamdulillah. Ya Allah. Abu Bakar terkejut dengan jawaban itu. Alhamdulillah telah munafik. Alhamdulillah munafik. Loh kok bisa begitu kamu? Iya. Karena kalau kita itu di hadapan Rasulullah, surga itu dekat banget. Akhirat itu dekat banget. Tapi nanti kalau kita pulang ketemu anak, ketemu istri, bergelut dengan berbagai macam masalah. Nah, hilang itu. Nyusut imannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga mengatakan begitu. Ya. Saya juga mengalami itu. Akhirnya keduanya ini, saudara sahabat radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah. Ternyata dikabarkan kepada Rasulullah, itulah karakter iman. Iman itu kadang-kadang memuncak, kadang-kadang susut. Ya. Bahkan kalau kita bisa kata Rasulullah, kalau kamu bisa mempertahankan imanmu itu terus seperti itu, kamu akan disalami oleh malaikat. Iman itu saatan-saatan. Betul ya? Ibu kalau lagi lapar Bu, yang ibu ingat apa? Kalau lagi lapar itu yang mendominasi pikiran kita apa? Hah? Makan kan? Apa iya ibu itu imannya ketika lapar itu ingat neraka? Akhirnya nggak jadi makan? Enggak lah. Ya. Alhamdulillah memang beginilah iman itu. Bahkan iman itu bisa berkurang, bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa batal. Itu juga karena karakter iman seperti ini berarti kita sangat butuh ikhtiar, upaya bagaimana supaya iman kita itu tidak terlalu drop. Tadabbur ayat-ayat Al-Quran, tadabbur ayat-ayat kauniyah, supaya iman kita tetap stabil. Tapi sestabil-stabilnya iman, saya kira ketika kita tadabbur ayat-ayat seperti ini, dibanding nanti kalau kita sudah pulang, pasti beda. Ya. Ibu pulang itu kadang-kadang baru masuk rumah itu yang ada apa?
pekerjaan yang belum selesai tadi pagi atau yang memang ditunda, ngaji dulu pulang nanti kerja. Kalau ada pakaian kotor pasti yang mendominasi pikiran ibu-ibu bagaimana segera menyelesaikan tugas itu. Tapi nanti pas sholat baca Al-Fatihah direnungkan, ingat akhirat lagi, kenceng lagi, ya kan? Surah Al-Fatihah itu ada yang menghubungkan dengan akhirat apa enggak? Surah Al-Fatihah itu ada di dalamnya ada ayat yang merupakan teropong lah kita katakan begitu, yang bisa melihat akhirat, membawa kita untuk melihat akhirat. Ada enggak? Mana? Maliki yaumiddin. Ya, iya kan? Yang menguasai hari pembalasan. Masya Allah, kita langsung ingat. Kita mati dulu, masuk ke alam barzah, dibangkitkan, menghadap Allah, diberi balasan seadil-adilnya. Kemudian setelah dihisab, diberi balasan, ada surga, ada neraka. Membuat kita ingat akhirat. Baik. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum al-ayah. Ya. Amaral mu'minina, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin. Karena yang diseru di sini siapa? Orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang menyeru siapa, Bu? Yang memanggil siapa? Allah. Lihat nih ya, yang dipanggil itu orang yang beriman. Allah tidak manggil wahai orang-orang kaya, wahai para pejabat tinggi, wahai para jenderal, wahai artis-artis top, wahai olahragawan kelas dunia. Enggak, bukan itu semua yang dipanggil oleh Allah. Tapi yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah, ini betapa tersanjungnya, betapa mulianya orang-orang beriman sampai Allah berkenan memanggil mereka dalam puluhan ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah atau melarang satu larangan, itu di banyak ayat disapa dulu orang-orang yang beriman, baru disodori perintah, baru disodori larangan, baru disodorkan kepadanya petunjuk untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Atau kadang-kadang petunjuk untuk kejayaan Islam di dunia ini. Makanya ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu itu istimewa banget. Ada 89 ayat kalau nggak salah. Berawal adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ya ayyuhalladzina amanu pertama kali di dalam Al-Qur'an itu adalah tentang beradab kepada Rasulullah. Jadi Allah didik orang-orang beriman agar beradab kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u al-ayah. Itu yang pertama. Ayat ya ayyuhalladzina amanu yang terakhir adalah ayat yang berisi perintah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu ayat yang terakhir. Setelah itu sudah tidak ada ayat ya ayyuhalladzina amanu lagi. Ini ya kalau direnung-renungkan gitu. Jadi setelah kita berjibaku, bermujahadah, berusaha dengan sungguh-sungguh mengamalkan berbagai macam perintah, menjauhi berbagai macam larangan, ditutup dengan bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka jangan pernah melupakan taubat dan istighfar. Ya. Setelah sholat, istighfar. Ya. Setelah haji, menunaikan ibadah haji diperintah untuk bertakwa kepada Allah, perintah untuk istighfar. Setelah tahajud, istighfar. Nah, apalagi setelah kita sadar kita telah melakukan perbuatan dosa, segera beristighfar. Baik. Nah ini ayat ya ayyuhalladzina amanu, salah satu ayat ya ayyuhalladzina amanu. Berarti nida'ur rahman li ahlil iman.
panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang beriman. Kenapa yang dipanggil orang beriman? Karena orang iman itu hidup. Orang beriman itu hidup. Kalau orang beriman hidup berarti orang kafir mati. Mati. Kalau ibu dikasih tebakan, apa yang dimaksud Allah mengeluarkan yang mati, yang hidup dari yang mati? Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa itu? Telur dari ayam. Perhatikan, salah satu tafsir ayat ini mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, itu Allah keluarkan anak yang beriman dari orang tua yang kafir. Karena orang kafir itu mati, orang beriman hidup. Musuh-musuh Rasulullah SAW itu anak-anaknya, sebagian anak-anaknya sahabat. Abu Jahal, dari Abu Jahal lahirlah putra bernama Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Abu Jahal yaitu musuh besarnya Rasulullah. Yang lebih dahsyat lagi, Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, itu musuh besar Rasulullah. Gerombolannya Abu Jahal, anaknya namanya Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Panglima yang sangat terkenal dalam Islam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitulah Allah menggulirkan kehidupan, ya. Anak orang kafir mengorbit menjadi pembela Islam. Padahal bapaknya memusuhi Islam luar biasa. Sampai hari ini kehidupan itu begini ini. Ya. Nggak mesti anak orang miskin jadi miskin. Bahkan banyak anak orang miskin mengorbit jadi orang kaya. Sementara anak orang kaya, ya, kiai anaknya nggak mesti jadi kiai. Ustadz anaknya tidak mesti jadi ustadz. Makanya itu saya kadang-kadang, ya Allah, saya kepengen anak saya itu begini. Tapi ternyata Allah kehendaki lain. Saya baru sadar. Ternyata memang Allah mengatur kehidupan itu begini. Berapa banyak itu orang-orang soleh, soleha itu anaknya itu bejat. Sampai kehormatan orang tuanya itu tercoreng oleh anaknya. Padahal sama sekali orang tuanya tidak pernah menginginkan itu. Bahkan kadang-kadang doanya tidak pernah berhenti. Tapi Allah takdirkan. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang hanya karena nasabnya, ya. Orang itu dinilai oleh Allah adalah dari orangnya itu. Anak zina sekalipun gak jelas, anak gelap. Tapi dia bertakwa kepada Allah, setelah balik dia mulia. Sebaliknya anak orang yang nasabnya bagus tapi dia kafir, dia bejat, maka dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga kadang-kadang kita ini muslim tapi masa ada bau-bau jahiliyah itu, ya. Termasuk bau-bau jahiliyah itu apa, Bu? Membangga-banggakan apa? Nasab, membangga-banggakan apalagi? Suku ya. Ya. Maka yang bisa menyatukan dunia ini memang Islam. Ya, sekarang aja masih ada orang rasis. Menganggap ras tertentu itu karena mungkin kulitnya hitam gitu, ya. Dianggap, enggak, ini jangan sekali-kali kita ini rasis, menganggap satu bangsa itu ada yang mulia atau ada yang hina semata-mata karena karena rasnya. Jangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Taib. Amaral mu'minina, Allah perintahkan kepada orang-orang beriman an yasta'dinahum, untuk minta izin kepada mereka, mamalikuhum, hamba-hamba sahaya mereka, walladzina lam yablughu al-huluma minhum, dan orang-orang yang belum sampai usia balik di antara mereka, masih anak-anak, ya. Qad dzakarallahu hikmatahu, Allah menyebutkan hikmahnya, wa annahu thalathu auratin, dan bahwasanya ada 3 aurat lil musta'dani alaihim, bagi orang yang dimintai izin. Kenapa harus minta izin? Karena ada 3 waktu, ya, yang orang itu auratnya potensi terbuka. Ini aslinya orang menutup auratnya. Tapi ada di 3 waktu itu umumnya dia tanggalkan pakaian luarnya.
atau bahkan yang ekstrim itu ya, tidak 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 apa? Tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Mungkinkah itu, Bu? Mungkin. Kapan? Nah, ketika di kamar dikunci, ditutup gitu kan sendiri, atau ketika berdua dengan siapa? Hah? Ini kan aslinya orang menutup aurat, berarti orang baik-baik. Ya, ketika di dalam kamar, waktu tidur dia tanggalkan pakaiannya. Menanggalkan itu ya juga macam-macam, ada yang ditanggalkan 100%, ada yang ditanggalkan mungkin cuman mengenakan baju tidur. Atau bahkan kadang-kadang memang tidak mengenakan sama sekali. Kondisi ini bisa dilakukan oleh orang beriman kapan? Hah? Kondisi seseorang tidak mengenakan pakaian itu loh, kapan dikenakan? Ya? Ketika sendiri atau ketika bersama suami. Benar kan? Ibu mendapatkan penjelasan ya, saya yakin sudah banyak ilmunya tentang ini. Suami istri itu ada aurat ya di antara keduanya? Nggak ada. Tapi kalau keluar ya, atau ada orang lain ajnabi, semuanya aurat. Kalau ibu memilih yang semuanya aurat, berarti wajahnya juga ditutup. Kalau yang satu lagi pendapat yang lain, dan ini khilaf sudah ada semenjak sahabat ya, antara Abdullah ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas itu sudah berbeda. Ya, yang boleh tampak cuman wajah dan telapak tangan. Nggak usah berdebat. Itu ilmunya, praktekkan sesuai dengan kemampuan ibu-ibu. Ya. Yang nyaman pakai hijab sampai bercadar, jazakillahu khairan. Semoga istiqamah, semoga itu bernilai ibadah. Demikian juga yang belum sanggup, yang cuman membiarkan wajah dan telapak tangannya, ya memang dari dulu ilmunya seperti itu. Nggak usah bikin kelompok-kelompok sendiri, kelompok bercadar, kelompok kerudung gede, kelompok kudung sedang, kelompok kudung apa lagi setelah kudung sedang, kudung minim. Astagfirullah, nggak usah kelompok-kelompok. Kita ini satu umat, ya. Cuman ya kadar ketaatan seseorang itu beda-beda, ya. Udah dari dulu begitu. Baik. Tapi kalau ada berita, Bu, misalnya, naudzubillah, sekedar berita, ada seseorang ditangkap di hotel, ya, berdua dengan laki-laki tidak mengenakan busana. Itu kira-kira siapa, Bu, itu? Bu? Kira-kira kalau ibu mendengar berita ada artis ya, ditangkap di hotel dalam keadaan ketika digerebek oleh polisi itu dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Berarti siapa ini? Terlibat apa namanya, bahasa kerennya terlibat apa itu? Prostitusi ya. Berarti itu pelacur. Umumnya begitu. Ya. Jadi nanti dulu ya, tidak mesti orang yang telanjang di dalam kamar maaf atau minim mengenakan pakaian itu aib. Enggak. Kalau di dalam kamar terkunci, tidak ada orang lain atau dia berdua dengan suaminya, nggak salah. Nggak apa-apa. Kira-kira kalau ibu itu diwajibkan ya di dapur harus pakai hijab, ada orang tidak ada orang sama, atau ketika pakai mau tidur juga harus mengenakan hijab gitu. Ibu sanggup nggak? Jujur aja, sanggup nggak? Hah? Nggak sanggup kan? Alhamdulillah, ternyata agama kita ini memang agama yang manusiawi. Iya. Ya. Ini hebatnya Islam ya. Tapi kadang-kadang orang yang menolak jilbab itu dia tidak tahu kayaknya itu. Kayaknya itu dia menganggap bahwa orang muslimah itu pokoknya di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja harus menutup auratnya. Sampai masak juga begitu. Akhirnya rambutnya rontok, botak. Masya Allah, ada yang anggapannya itu seperti itu. Padahal itu hanya saat-saat tertentu. Kalau orang di dalam rumahnya tidak ada orang lain atau apalagi di dalam kamar, dikasih kelonggaran oleh Allah yang luar biasa. Makanya dalam kondisi seperti ini ya, orang hamba-hamba sahaya, anak-anak itu tidak boleh celonong masuk. Itu minta izin terlebih dahulu. Ini bab adab Ibu ya. Adab masuk kamar. Masuk kamar orang lain izin. Masuk rumah izin. Dan ini tolong ibu-ibu ini
ya, ini anak-anaknya itu diajarin adab. Adab itu dalam Islam ya semua ada adabnya. Adab bermain, ya. Jangan sampai Masya Allah jam-jam tidur siang, apalagi jam tidur malam. Anak kita itu ganggu orang. Main di lingkungan Masya Allah berisik. Aduh, malu-maluin ini. Beri hak penuh tetangga ketika dia ingin istirahat. Jangan sampai ada gangguan dari kita. Gangguan dari anak atau dari kita. Bahkan kalau itu baca Quran misalnya ganggu di saat-saat tidur, itu yang salah yang baca Quran. Atau masjid misalnya Masya Allah jam 3:30 sudah nyetel. Itu enggak. Alhamdulillah taqwa insya Allah tidak pernah mendolimi tetangga. Sampai enggak bisa tidur atau ini gara-gara suara dari masjid. Enggak ada. Bahkan kajian aja kita cuman menggunakan suara dalam, speaker dalam. Ya, semua ada adabnya. Adab majelis, adab di masjid, adab makan, minum, tidur, semuanya. Ajarin adab supaya mulia anak-anak kita itu. Karena kalau anak kita itu tidak diajari adab pasti ya menjadi orang-orang yang bermasalah. Ya, kadang-kadang dimaki-maki orang. Ya. Kalau ketemu orang galak itu malah kadang-kadang mungkin dipukul, dijewer gitu. Karena mengganggu banget. Ya itu mari kita hidupkan sunnah ini termasuk dalam bab adab dan akhlak. Ya. Jangan hanya masalah tauhid, jangan hanya masalah sholat. Tetapi juga mari kita hidupkan sunnah dalam masalah akhlak, adab. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang mulia dan dunia menjadi saksi bahwa kita orang-orang Islam itu adalah orang yang sangat beradab. Ya. Baik. 3 waktu aurat, maksudnya 3 waktu yang di situ aurat itu sangat potensi terbuka. Yang pertama waktu naumihim bil laili ba'dal isya, yaitu waktu tidur mereka di waktu malam setelah isya. Nah ini hamba sahaya anak-anak kecil tidak boleh main masuk ke dalam kamar sementara kondisi di dalam kamar itu orang sedang tidak berpakaian atau lebih dari itu. Lebih dari itu paham maksudnya? Bukan hanya sekedar nampak auratnya. Orang di dalam kamar yang lebih dari itu apa? Nggak mungkin melakukan aktivitas suami istri. Kalau main celonong masuk bisa saja. Dan itu pernah terjadi. Ya. Ayat ini ada sababun nuzulnya. Di zaman sahabat itu sebelum turun ayat ini ya orang belum ada aturannya. Ya. Makanya orang-orang yang berjiwa mulia itu merasa risih. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah, turunlah ayat yang mulia ini. Ya. Kalau orang yang biasa menutup auratnya gitu ya, kemudian auratnya itu terlihat sewaktu-waktu karena kecerobohan, itu risih gak Bu? Jujur aja risih apa enggak? Risih banget lah. Kecuali kalau orang yang memang tiap hari udah tidak peduli auratnya. Ya. Maaf-maaf saja mungkin dia kalau mondar-mandir dilihat orang-orang di dalam rumah itu ya. Mondar-mandir dalam keadaan yang sangat minim pakaiannya, dia nggak risih. Nggak risih itu berarti sudah tidak ada haya, tidak ada malu ya. Naudzubillah kalau perempuan itu sudah tidak malu terlihat auratnya, itu sudah istilahnya sudah kehilangan salah satu akhlak yang istimewa, malu. Islam itu mengajarkan kita ini menjadi pemalu sehingga malu itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak patut, yang tidak senonoh. Ya. Wa in tantibahihim qabla salatil fajr, dan ketika mereka bangun sebelum salat fajar. Fahada fil ghalib, umumnya anna naim yasta'milu lin naumi fil lail thawban ghaira thawbihil mu'tad. Bahwa orang yang tidur itu umumnya dia mengenakan ketika tidur pakaian yang tidak biasa. Ya, kita nyebutnya baju apa itu? Baju tidur. Ya. Kalau baju tidur orang-orang kaya itu apa? Piyama. Sutra bukan? Oh, sutra bukan buat untuk tidur ya. Tapi biasanya gaun pesta itu. Orang pesta kan nggak tidur ya, melek ya.
Bahkan kadang-kadang kalau yang ahli-ahli pesta itu nyiapkan tidur di siang hari supaya nanti malam bisa pesta. Ibu punya baju sutra? Enggak. Kan halal tuh. Sutra kan halal untuk wanita. Kenapa ibu enggak punya? Mahal. Oh, mahal. Enggak apa-apa kalau alasannya mahal. Ya. Gaun sutra itu biasanya Masya Allah didesain sangat aduhai gitu ya. Itu seksi banget biasanya orang kalau mengenakan gaun itu ya. Itu biasanya bagusnya dipakai di mana, Bu? Pakai sama suami ya. Ketika berdua dengan suami ya. Nah, jujur aja, ibu-ibu itu sudah berumah tangga berapa tahun rata-rata? Nah, puluhan tahun ya, kecuali yang muda-muda ya. Yang sepantar saya itu sudah anak saya udah 30 tahun yang pertama, berarti udah 30. Ya. Ibu ingat kriteria wanita istri soleha? Istri soleha itu apa Bu kriterianya Bu? Ketika suami mandang, wow, kelepek-kelepek itu ya. Senang. Ketika ditinggal, menjaga amanatnya ya. Tidak selingkuh, menjaga hartanya, anak-anaknya, rumah tangganya. Kalau diperintah, taat. Jujur aja, jujur. Ibu waktu mau masuk rumah tangga itu dinasehati mbah-mbah kita, orang-orang tua kita apa? Atau dilepas begitu saja? Dididik ya? Kan saya itu sering dimintai untuk memberi nasihat. Kalau asalnya itu sering yang banyak minta khutbah. Tapi saya milih memberi nasihat saja. Karena khutbah nikah itu biasanya sudah include dari petugas KUA itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Maka saya milih memberi nasihat. Kadang-kadang 10 menit, 15 menit, 20 menit ada. Saya sering buka-buka kitab yang menjelaskan tentang itu. Dulu ya, salafus saleh itu sangat memperhatikan anaknya ketika mau nikah. Ini nggak apa-apa meskipun yang saya sampaikan kepada pengantin tua ya. Sudah 30 tahun nggak apa-apa. Nggak ada terlambat. Itu salah satu nasihat unggulan orang-orang tua kepada gadis yang mau nikah. Itu ada 2 titik. Jaga mata suamimu dan hidung suamimu. Ada ya? Pernah dengar ini enggak? Artinya apa itu? Maksudnya apa? Jangan sampai mata suamimu melihat penampilan yang tidak menyenangkan darimu. Masya Allah. Kecuali kalau suaminya baik banget. Ya. Istrinya nggak mandi 3 hari, maafin. Nggak dandan, nggak apa-apa. Ada yang tidak terlalu. Tapi bagi sebagian suami itu mau, ya, memang seleranya luar biasa dalam masalah berdana. Orang beda-beda. Tapi ada. Nggak mau melihat istrinya itu lecek. Pokoknya harus rapi, harum. Itu yang mata ya. Yang hidung apa? Hidung kaitannya apa? Kalau mata itu maksudnya jaga mata suamimu jangan sampai melihat penampilanmu yang tidak baik di matanya. Yang kedua, hidung. Kalau hidung apa? Hidung itu kan kaitannya dengan apa? Bau ya, aroma ya, mencium. Maksudnya jangan sampai kamu biarkan suami kamu mencium bau yang tidak sedap dari dirimu. Dan itu juga yang dinasihatkan oleh Syekh Profesor Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Beliau juga ketika memberi nasihat itu salah satunya itu. Karena memang ini nasihatnya salafus saleh kepada putrinya yang ingin jadi istri orang lain. Maksudnya ingin nikah. Allahu Akbar. Duhai Islam itu diterapkan ya. Maka rumah tangga itu insya Allah pada sakinah, mawaddah, rahmah. Cuman kadang-kadang Islaminya itu hanya di waktu nikah. Setelah itu masing-masing udah nggak peduli apa petunjuk Allah dan Rasulnya untuk kedua belah pihak. Jadi ini larangan apa Bu? Masuk ke dalam kamar tanpa izin itu dikhawatirkan akan melihat apa? Melihat aurat ya atau yang lebih dari itu. Wa amma naumun nahar, adapun tidur siang hari, falamma kana fil ghalib qalilan, yang umumnya itu sebentar, qad yanamu fihil abdu bi thiyabihil mu'tada.
maka seseorang itu bisa atau mungkin dia tidur siang, namanya apa itu? Qailula ya. Itu tetap menggunakan pakaian biasa yang dia pakai. Maka qayyadahu biqaulihi, maka Allah memberi qaid dengan firman-Nya, hina tada'una thiyabakum minadh dhahirah. Ketika kamu menanggalkan pakaianmu di siang hari. Maksudnya tidur siang sebentar, qailula. Ya. Maka ada qaidnya itu. Karena mungkin kalau tidur siang itu tidak seperti tidur malam. Atau tidur malam itu memang mengenakan baju tidur. Kalau siang itu mungkin orang itu tidur dengan pakaian yang dia kenakan dari pagi, gitu ya. Ailil qailati wasatan nahar, untuk yang tidur siang, tidur di siang hari. Qailula. Qailula itu waktunya sebenarnya sebelum duhur apa sesudah duhur? Sebelum. Berapa jam? Nah, namanya saja qailulah, itu bentuk, ini ada kaitannya dengan qalil. Qalil itu kalau waktu berarti sebentar ya. Jadi qailulah itu sebentar. Ya, mungkin 20 menit, setengah jam cukup. Kalau tidurnya sampai 3 jam, jam 9 sampai jam 12 kebanyakan itu. Ya, dan ini ada kaitannya nanti dengan malam hari. Ya. Itu apa ya? Ya manusiawi banget. Tidur istirahat di siang itu diistirahatkan. Nanti insya Allah malam itu kita dalam kondisi fit. Sehingga cukup tidur malam itu akan membuat kita kuat badan kita insya Allah. Baik. Fafi thalathi hadhil ahwal yakunul mamalik wal auladi sigar ka ghairihim. Dalam 3 waktu ini, dalam 3 keadaan, ya, maka hamba-hamba sahaya dan anak-anak ya, kecil seperti yang lainnya. La yumakkanuna min ad-dukhul illa biidrin. Tidak diperkenankan masuk kecuali dengan izin. Wa amma ma'ada hadhil ahwal as-salasah. Faqala, adapun selain 3 keadaan ini, maka Allah berfirman, laisa alaikum junahun, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Alhamdulillah. Ya. Inilah bukti bahwa agama Islam itu manusiawi. Agama Islam itu lapang, mudah ya. Yang orang-orang di luar sana itu untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam itu selalu teriak-teriak. Kamu itu disiksa, kamu itu dibelenggu, kamu itu dibikin sengsara dengan aturan syariatmu. Tinggalkan, nikmati kehidupan ini, bebas kamu. Astagfirullah. Ya. Nah ini juga tantangan bagi dai-dai ini ya. Harus menjelaskan bahwa Islam itu indah, Islam itu mudah, lapang. Minta izin tidak setiap saat, cuma 3 kali. Di luar itu bebas berseliweran satu dengan yang lain, ya, karena ada kebutuhan satu terhadap yang lain. Alhamdulillah, agama kita ini mudah dan lapang, tapi persoalannya adalah bagaimana kita ini punya semangat untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Karena kadang-kadang saking gampangnya itu akhirnya diapain Bu? Dipermudah ya. Justru petunjuk-petunjuk terbaik dari Allah dan Rasul-Nya itu ditinggalkan. Benar nggak Bu? Kalau syariat Islam itu mudah? Hah? Ibu bisa membuktikan nggak? Semua urusan ini ada aturannya kan? Betul? Ibu makan diharuskan menggunakan tangan apa? Kanan. Mudah nggak itu? Mudah bagi siapa? Yang tangannya normal dan mendapatkan taufik dari Allah, ya kan? Kalau seandainya tangan kanannya tidak digerakkan, apa yang dilakukan? Tangan kanannya tidak bisa digerakkan, tapi tangan kirinya bisa digerakkan. Berarti dia makannya pakai apa? Pakai apa? Tangan kiri kan? Iya. Kenapa? Makan dengan tangan kanan. Nggak bisa Pak, tangan kanan saya lumpuh. Jangan makan. Nah saya lapar, biarin mati syahid. Nah ini orang konyol lah. Konyol sekonyol-konyolnya. Kalau tangan kanannya tidak ada, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makan dengan tangan kirinya, cebok dengan tangan kirinya. Salaman mungkin dengan tangan kiri. Orang tangan kanan nggak ada.
Tapi dianjurkan, bahkan kadang-kadang diwajibkan menggunakan tangan kanan bagi yang Sekarang masuk masjid, kaki kanan, kaki mana dulu? Kanan kan? Kalau ada orang buntung, kaki kanannya buntung sepaha, nah kaki kirinya yang ada, gimana? Pak, jangan masuk masjid. Kenapa Pak? Karena kaki kanan Bapak tidak ada. Masuk masjid itu anjurannya kaki kanan dulu. Bapak tidak punya kaki, berarti jangan masuk gitu. Gak mungkin lah. Gak mungkin. Ya, kita disuruh kanan kiri itu kalau kedua anggota ini ada dan normal. Kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan. Ya. Orang yang tidak punya tangan kirinya buntung atau lumpuh, kalau cebok pakai apa? Tangan kanan kan? Apa kita katakan jangan cebok pakai tangan kanan? Lah saya buang air Pak. Ya pokoknya jangan. Beragama seperti ini, naudzubillah, ini membuat orang lari dari Islam. Ya, membuat orang lari dari Islam. Ya. Maka kita promosikan, kita tunjukkan Islam itu indah, Islam itu mudah. Ya. Supaya orang setidak-tidaknya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa Islam itu bagus. Syukur-syukur membuat orang tertarik, ya, akhirnya mau mengikuti agama Allah dan Rasulnya ini. Sungguh kamu bisa menyebabkan satu orang mendapatkan hidayah. Ya, itu lebih baik dari onta. Onta apa? Onta merah. Lagi-lagi onta merah itu di zaman dulu apa? Kenapa Rasulullah menyebutkan onta merah? Onta yang paling mahal. Kalau zaman sekarang barang mewah yang mahal apa? Warnanya merah. Hah? Ferrari. Mobil sport Ferrari itu terkenal dengan merah Ferrari karena memang banyak warnanya merah, warna favoritnya. Kalau di zaman dulu onta merah, sekarang Ferrari merah. Kalau Pajero, mau saya sebut Pajero, setahu saya nggak ada Pajero merah. Ya, saya sebut Fortuner, setahu saya tidak ada Fortuner merah. Ada Innova merah itu saja nggak populer kayaknya. Saya pernah lihat ada warna merah, tapi nggak banyak. Jadi kemewahan dunia itu dari masa ke masa berubah-ubah ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sampai di sini dulu. Sisanya nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kita memohon ampun kepada Allah sebagai penutup majelis ini biqaulina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.